A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal muhdisi salah satu asya'a as-salatu wa tawafu masul mushafi wa hamluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan haram di atas orang yang berhadas oleh tiga segala perkara. Mana-mana tiga? Yang pertama adalah salat. Yang kedua tawaf. Dan yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan menanggungnya mushaf. Yang mana? Dah. Disambung dengan pembahasan yang nayatihide berkaitan dengan hal yang sama tentang larangan-larangan, hal-hal yang menjadi sebagai pantangan, bahasanya pantang, pupu pantang, untuk orang yang masa pendarahan haid ataupun nifas. Dah dijelaskan di atas deh. Dah ada kala juga pantangan-pantangan untuk orang-orang yang sedang dalam keadaan menjunub. Dan nasid ino gebahaskan tentang pantangan-pantangan alias larangan-larangan dikerjakan oleh orang yang tengah dalam keadaan berhadas. Perlu kita periksa sebab daripada orang yang berhadas. Kiban cara orangnya jika berhadas. Apa sebabnya sehingga dia berhadas? Apa sebabnya dia sehingga berjunub? Apa sebabnya sehingga dia dinamakan dengan masa pendarahan ataupun masa nifas? Itu semuanya ada sebab-sebabnya masing-masing. Soal jika kita tanya orang, apakah sebab yang menjadikan seseorang itu berhadas? Ya, jawabannya. Dan sebab tidak ada wudu. Ini kalau dia tidak ada wudu, maka dia dinamakan dengan berhadas. Adakah dia sedang berwudu? Adakah dia dalam keadaan suci? Maknanya sudah berwudu, kemudian datang hadas. Bagaimana makna datang hadas? Keluar angin, menyentuh kemaluan, ataukah gulang dubur, ataukah bersentuhan kulit dengan perempuan, dan lain-lain sebagainya, hal-hal yang dapat membatalkan wudu, maka dapat menyebabkan dia itu dinamakan dengan berhadas. Yang ketika dia berhadas, apa saja larangan terhadapnya. Pupu mantai yang terlarangkan bahagian daripada demikian yang harum gotnyan pubut adalah untuk dilakukan sembah, maka hanya semuanya dalam keadaan berhadas. Enggak boleh salat kamu dalam keadaan tidak suci. Maknanya kamu dalam keadaan berhadas. Ya, hadas itu walaupun namanya ringan tapi dia itu enggak nampak. Hadas ada namanya tapi dia barang tidak nampak. Sesuai dengan yang sudah kita bahas di belakang, menjadi sebuah perbedaan di antara hadas dengan najis. Najis yang masih ada ainnya, najis yang mentang ainiyah, najis yang mentang nampak dah kala. Maka najisnya didasari dengan sesuatu yang nampak, kemudian tidak nampak lagi ada juga. Maksudnya najis itu dia barang yang nampak, barang yang ada, dapat diperdapatkan dengan panca indera yang 5. Sedangkan hadas ini dia sesuatu yang nadir, sesuatu yang tidak nampak. Siapa yang mengetahui kita berhadas? Hanya kita sendiri. Orang lain tidak mungkin tahu kita sedang keadaan berhadas, melainkan kita sudah melakukan sebabnya. Datuk kentut ika gapnya itu apa? Kentut depan orang lain, dia tahu. Ataukah kita pegang kemaluan depan orang lain, dia tahu juga. Kita pegang gelang dubur di hadapan orang lain tahu kita berhadas. Tapi kalau kita tidak menampakkan hal demikian, sebab-sebabnya justru orang lain ini tidak tahu kita dalam keadaan berhadas. Karena hadas itu hal yang tidak nampak, hal yang ada. Nampak? Mau tidak lega patah hadas sungguh. Nadi hadasan. Patah hadas.
Dorang kiban ku dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan suci? Maka jawabannya ada pada diri kita sendiri. Dan orang lain itu tidak akan bisa menebak, sedangkan kita dalam keadaan suci ataupun berhadas. Kamu? Maka salah satu daripada demikian yang terlarangkan juga adalah tawaf, melakukan tawaf keliling-keliling Ka'bah. Yang juga hal yang terlarangkan untuk dikerjakan dalam masa berhadas. Dan yang terakhir, bahagian daripada hal yang haram untuk dikerjakan oleh orang sedang dalam keadaan berhadas adalah untuk menyentuh lembaran Quran dan menanggungnya. Tidak boleh. Ini mushaf, ini Quran yang memang sepenuhnya itu tidak ada campuran dengan gabungan dengan tafsiran. Dan disyaratkan banyak tafsir daripada Qurannya. Kalau misalnya kita cek, ya kan, tulisannya banyak apa di antara tafsiran dengan Quran. Kalau masih banyak Quran, ini enggak bisa ditanggung. Hanya tanggung sebuah Quran tafsir yang banyak Qurannya daripada tafsirannya. Ataukah sama ukuran tafsiran tulisan tafsir dengan tulisan Quran itu sama? Itu juga tidak boleh ditanggung. Yang boleh ditanggung banyaknya tafsiran daripada Quran. Ini boleh ditanggung walaupun kita dalam keadaan berhadas. Dan untuk demikian hal yang pasti di antara banyaknya tafsir dengan tulisan Quran yang asli, yang benar. Yang keempat